Selamat pagi, salam dalam kasih keluarga kudus. Dari Biara Bethlehem Salatiga, saya Romo Martin MSF hadir menyapa Anda semua dalam cinta Tuhan. Hari ini, Kamis 2 April 2020, pekan kelima Prapaskah. Saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai dengan 59. Marilah sekarang kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sebagai Bapa senantiasa memelihara kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan hari ini. Dan saat ini kami mau mendengarkan suara-Mu. Berkenanlah Engkau menolong kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mendengarkan sabda-Mu dengan baik, merenungkannya dalam hati serta meresapkannya dan melaksanakannya dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Bab 8 ayat 51 sampai dengan 59. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang Dia kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia. Sebaliknya, aku mengenal Dia, dan jika aku berkata aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta. Aku adalah pendosa sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapakmu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya dan ia bersukacita." Maka orang-orang Yahudi itu berkata kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini berjudul identitas. Semua orang berusaha untuk menunjukkan identitas dirinya. Siapakah diri saya? Dan identitas diri bukan terletak pada kartu tanda penduduk, bukan terletak pada kartu mahasiswa, bukan terletak pada kartu keluarga, tetapi terletak lebih-lebih pada sikap dan tindakan setiap orang. Setiap pribadi akan menunjukkan identitasnya dalam segala sikap dan tindakan hidup setiap hari. Hari ini di dalam Injil, orang-orang Yahudi mempersoalkan tentang identitas Yesus.
Dan sudah berkali-kali Yesus memperkenalkan dirinya bahwa ia berasal dari Bapa. Dia adalah firman yang hidup. Tetapi di kalangan orang-orang Yahudi yang mendengarkan dia, mereka tidak mau menerimanya. Mereka menolak bahwa Yesus berasal dari Allah. Mereka punya pandangan yang berbeda. Mereka punya pandangan yang lain. Dan pandangan mereka tidak sama dengan pandangan Yesus Kristus. Maka tidak heran jika sering terjadi pertentangan di antara Yesus dan orang-orang Yahudi, teristimewa para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Namun Yesus terus memperkenalkan dirinya sebagai utusan Bapa yang melaksanakan kehendak Bapa. Barang siapa yang menuruti firman-Ku, ia akan dibebaskan dari maut untuk selama-lamanya. Karena memang Yesus adalah firman yang hidup. Dialah firman yang menciptakan segala isi dunia ini dan kini menjadi manusia sebagaimana yang direfleksikan oleh Rasul Yohanes di dalam Injilnya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Hari-hari ini gereja menampilkan bacaan-bacaan yang semakin mengarahkan kita untuk benar-benar mengimani Yesus sebagai Allah yang hidup, sebagai putra Allah yang diutus Bapa untuk menyelamatkan dunia ini. Gereja menampilkan bacaan-bacaan yang mengajak kita sekalian untuk sungguh berpegang teguh pada iman kepercayaan ini, supaya pada hari raya Paskah nanti kita sungguh merayakan misteri iman ini dengan penuh iman, bahwa Dia yang dahulu mengalami penderitaan dan wafat di kayu salib dan kini bangkit mulia adalah Sang Yesus, Putra Allah yang hidup. Sang Yesus yang adalah Mesias yang diutus Bapa untuk menyelamatkan dunia. Semoga dalam situasi yang masih terus tidak menentu ini, iman kepercayaan ini meneguhkan kita di dalam kepercayaan bahwa Tuhan Yesus Kristus selalu ada dan siap sedia menolong. Dari pihak kita diminta untuk mendengarkan firman-Nya, menuruti firman-firman-Nya, dan melaksanakannya dalam hidup kita, supaya kita memperoleh keselamatan dan sukacita yang sejati. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, sumber sukacita kami, bukalah selalu hati dan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Yesus Kristus, Sang Firman hidup kepada kami. Dan semoga kami dikuatkan untuk menuruti firman-firman itu yang kami wujudkan dalam kehidupan kami setiap hari. Engkaulah Bapa kami yang mulia dan berkuasa bersama Putra dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, keluarga saudara, dan karya saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Kamis. Kehendak Allah menjadikan indah semuanya.